Halo, selamat pagi semuanya. Em, Kali ini aku mau kasih tips supaya nggak sakit hati. Jadi, dalam kurun waktu tertentu kemarin, waktu masih corona, itu aku sempat berjualan makanan-makanan frozen, dagangan-dagangan frozen gitulah. Lumayan banyak sih pelanggannya. Kebanyakan sih dari tetangga sendiri ya, di satu komplek, nggak jauh dari sini. Itu hampir 1 tahun aku menjalani itu, jual beli makanan-makanan frozen. Alhamdulillah lah ya, ada banyak keuntungan. Tapi aku memang nggak ambil untung besar, aku ambil untung antara 2.000, 3.000, tapi karena pelangganku banyak, jadi akhirnya banyak juga jadinya keuntunganku. Aku belajar itu dari TDW. Aku pernah ikut seminarnya Tung Desem Waringin. Jadi kita gak perlu ambil untung terlalu banyak, tapi pelanggan kita banyak, plus mereka akan belanja berkali-kali. So itu waktu itu kalau gak salah disebutnya faktor kali. Nah, setelah berjalan cukup lama, pada satu saat mendadak kok beberapa orang yang biasanya beli kok udah nggak pernah beli lagi. Lalu aku sih emang nggak nanya ya, cuman setiap kali aku promo, biasanya aku setiap kali tawarkan di grup itu aku selalu tuliskan juga harganya. Jadi aku nggak mau ribet, nggak mau orang-orang bolak-balik nanya berapa harganya, terus nggak jadi. Karena emang di rumah kan aku juga banyak kerjaan. Nah terus setelah itu kok mendadak pelangganku ini berkurang, tinggal beberapa orang aja sih yang masih sering beli. Setelah hampir 1 bulan kemudian baru aku tahu, ternyata ada tetangga yang gak jauh dari sini juga, dia termasuk orang lama. Aku memang di sini orang baru ya. Orang lama itu dia persis jualan barang-barang yang sama seperti aku. Bahkan foto-fotonya juga mirip. Aku bingung, ini orang ambil dari mana ya barangnya. Aku sih memang nggak nanya langsung, cuman dia ini gini, jadi dia setiap jualan dia nggak pernah pasang harga. Aku nggak tahu ya apa itu triknya dia. Jadi dia mau tahu dulu aku jual harga berapa baru dia jual di bawahnya atau gimana, aku juga nggak ngerti. Jadi seperti itu. Kesel lah, pasti kesel. Marah dong, iyalah, karena beberapa pelangganku hilang. Aku nggak tahu mereka beli ke ibu yang itu atau mereka beli di tempat lain, aku juga nggak ngerti. Jadi akhirnya aku berpikir, ngeselin banget ya, ngeselin banget. Sekitar 3 bulan kemudian itu memang corona waktu aku jualan tahun pertama itu corona lagi parah-parahnya ya, dan hampir banyak orang tidak keluar rumah. Lalu setelah 1 tahun lewat dan kondisi daganganku seperti itu, hampir 3 bulan kemudian aku dapat telepon. Nah, dapat telepon nih dari murid-muridku yang dulu, yang sebelum corona itu mereka sempat belajar di tempatku, kan aku ada tempat les di sebelah rumah. Aku bersyukur banget karena mereka sudah mulai bertanya kapan nih les. Wah, alhamdulillah nih, di saat daganganku mulai sepi, anak les balik. Nah setelah itu kemudian aku berjalanlah les ini 1-2 bulan. Kan aku udah ngerasain tuh gimana mereka terima duit ya, mereka bayar gini. Lalu dalam pikiranku aku berpikir begini, yang tadinya rasa kesel sama itu
ibu itu, mmm, pokoknya benci dan lain-lain lah ya. Terus aku berpikir seperti ini, mmm, mungkin memang jalannya harus seperti ini. Saat kemarin corona, aku dapat rezeki dengan cara berjualan seperti ini. Aku tidak keluar, aku di rumah, karena anak-anak juga ada di rumah. Lalu setelah 1 tahun aku menikmati rezeki itu, ternyata sekarang Allah memindahkan rezeki itu ke orang lain. Mungkin harus bergantian ya. Sementara rezekiku diganti dengan anak-anak yang datang lagi untuk les. Nah dari situ kemudian aku berpikir, seharusnya aku gak boleh marah waktu itu. Karena memang benar, ada sesuatu yang lebih besar yang bakal aku terima. Ternyata memang iya. Ya bisa kalian hitung lah. Kalau aku berjualan untungku 2.000 3.000 itu aku harus berjalan kaki mengirim barang-barang itu, capek, berkeringat, belum lagi menawarkan. Tapi di saat aku harus mengajar, aku nggak terlalu buang tenaga. Aku tinggal ke sebelah rumah, aku habiskan waktu 1 jam dan aku mendapatkan eh, mendapatkan uang dari mereka. Biaya les itu ya lumayan besar. Jadi sejak saat itu aku selalu berpikir begini, memang benar, mungkin memang benar, something happen for a reason, ya. Benar, jadi sesuatu itu terjadi untuk sebuah alasan lain. Rezekiku yang waktu itu aku dapatkan dengan cara seperti itu digantikan dengan rezeki lain yang nilainya lebih besar. Sementara mungkin si ibu itu sedang membutuhkan sama seperti saat aku membutuhkan itu di saat corona. Jadi setelah aku berpikir-pikir lagi, setelah aku mengerti ternyata ini itu alhamdulillah banget. Jadi sejak saat itu aku juga selalu berpikir positif. Di saat kita kehilangan sesuatu, insya Allah itu akan digantikan dengan yang lain. Dan alhamdulillah lebih besar. Ya itulah salah satu cara kita untuk menghilangkan sakit hati ya. Memang pasti gak ada lah orang yang gak kecewa kalau keadaannya seperti itu. Pasti kecewa, pasti sakit hati. Tapi yang namanya sakit hati itu memang gak bisa disimpan terlalu lama. Harus pelan-pelan dilepaskan. Jadi itulah cara kita menyiasati supaya gak sakit hati. Oke, segini aja dulu cerita pengalamanku. Ntar aku akan cerita lagi dengan pengalaman yang lain tentang bagaimana menguji seorang anak supaya dia lebih bisa menghargai uang. Oke, terima kasih. Bye-bye.